Kami akan membahasnya bersama Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, LC.MA, PSD. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Kiai? Alhamdulillah bi khair, mudah-mudahan seluruh pendengar El Sinta dalam keadaan baik walafiat. Alhamdulillah, insyaallah. Kiai, ingin konfirmasi tentang rencana ataupun wacana ya pencabutan label halal produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Bagaimana Kiai? Ya salah itu, nggak benar. Jadi yang benar gimana Kiai? Salah itu. Yang benar ya yang cabut, yang udah dapat sertifikat halal ya tetap halal, nggak bisa dicabut. Apanya yang mau dicabut karena dia sudah memenuhi prosedur, memenuhi bahannya, dan sudah melalui proses, ya tetap halal, nggak berubah jadi haram. Jadi yang ada sertifikat halalnya nggak mungkin dicabut. Pertama, memberi sertifikat halal itu sekarang kan bukan kewenangannya MUI. Itu kewenangannya BPJPH, Badan Jaminan Produk Halal. Dengan proses seperti halnya audit, pemeriksaan, baik non-declare, rumahnya halal. Dan setelah itu berkenaan dengan bahan-bahan yang digunakan, apakah halal atau tidak. Itu berkenaan dengan namanya halal lidzatihi. Esensinya, kahanannya, barangnya itu halal atau tidak. Jadi tidak berarti memangnya buah datang dari Israel jadi haram, ya enggak. Yang dimaksud oleh MUI itu haram itu mendukung terhadap agresi Israel kepada Palestina. Nah, di antara mendukung itu diantaranya adalah dengan cara umpamanya menyumbangkan ke sana. Di dalam fatwa itu 83 tidak menyebutkan haramnya produk itu, direkomendasikan tidak menggunakan. Ya, tidak direkomendasikan kalau dibaca itu tidak merekomendasikan agar semaksimal mungkin masyarakat Indonesia tidak membeli produk-produk Israel atau yang menyumbang ya Israel. Kenapa? Karena hasil dari penjualannya itu CSR-nya atau keuntungannya sebagian disumbangkan ke Israel sehingga Israel punya dana, punya amunisi untuk menyerang Gaza. Jadi prosesnya karena membantu ke sana, dan itu dalam rekomendasi yang diharamkan adalah menolong, membantu terhadap Israel untuk agresi ke Palestina. Makanya kalau kita dihukum di situ, wajib bagi kita membantu Palestina karena di Palestina dizolimi. Bisa dengan doa, bisa dengan cara menyumbang, dan umpamanya kita melakukan perundingan. Wajib itu dalam Islam, kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal itu dosa. Haram bagi kita kalau mendukung terhadap agresi Israel. Itu yang ada dalam fatwa itu. Kemudian direkomendasikan untuk meminimalisir, karena gini, ngomong saja kita udah nggak didengar oleh Israel. Ya, ngomong banyak, demo kemarin besar-besaran nggak didengar, bahkan di seluruh dunia demo. Bahkan ada keputusan PBB pun tidak diindahkan oleh Israel. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, dulu Nabi pernah melakukannya di perang Khaybar itu, bagaimana sumber-sumber pangan, sumber-sumber ekonomi, karena bagi mereka itu kan ekonomi segalanya. Maka kalau coba kita dari ekonomi untuk menghentikan agresi, bukan kahanannya itu menjadi haram, enggak. Ya, mungkin lah mencabut yang sudah ada sertifikat halalnya. Gitu. Jadi rekomendasi MUI itu sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan produk-produk yang menyumbang ke Israel ya, Kiai ya? Iya, makanya kalau orang saya udah membeli Pak, boleh dipakai Pak, pakai aja. Tapi besok nggak usah beli lagi. Jadi nggak saya. Ketika sudah tahu, stop ya, Kiai ya? Stop. Jadi kalau sudah tahu, ini punya Israel, makanya kita nggak memberikan nama-nama barang, monggo orang-orang udah tahu kok, sekarang nggak usah dikasih tahu, udah tahu mana yang afiliasi dengan Israel, sehingga kita mungkin lebih hati-hati. Dan di samping itu mari kita belanja kepada warung terdekat aja, UMKM kita jalan, gitu. Jadi sebenarnya kita tidak ingin membantu mereka tuh punya amunisi, bukan barangnya jadi haram. Yang harus kita luruskan, orang banyak. Berarti saya haram kayak minum aqua. Berarti
ini nggak boleh Kiai menggunakan Unilever dan seterusnya umpamanya. Ya kalau udah beli pakai aja, tapi besok nggak beli lagi. Cari umpamanya yang itu produk bukan afiliasi pada Israel. Gitu. Jadi bukan bukan fatwa haram produk itu ya, Kiai ya? Bukan, itu Iya. rekomendasi. Rekomendasi ya. Jadi kalau dibaca di fatwa 83 itu, ya kita nggak ada yang mengharamkan produk Israel, hanya merekomendasikan. Cuman kan itu menjadi angel orang-orang. Iya, iya. Jadi banyak orang menjadikan itu yang menjadi titik tekan, yang lain malah nggak dihitung gitu loh. Yeah. Itu hanya cara di antara membantu Israel adalah dengan cara, umpamanya kita tidak mendukung apa yang menjadi sumber kekuatan dari Israel itu. Iya. Saya bacakan komentar dari pendengar kami. Pak Kiai katanya, menurut saya kita sebagai umat Islam dari sekarang sampai Palestina merdeka dan Israel tidak berperang, lebih baik mengutamakan produk pabrik anak bangsa, dan sudah saatnya anak bangsa membuat produk yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Sangat-sangat setuju saya. Jadi ini ya trigger ya, momentum ini ya. Iya, momentumnya. Jadi gini, mengutamakan kan beda dengan mengharamkan. Kalau haram itu kalau dilaksanakan dosa, ancamannya masuk neraka kalau tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau mengutamakan, maka sebenarnya tadi sama dengan redaksi penanya ini, semaksimal mungkin. Sudah maksimal, nggak bisa menghindar lagi, gimana? Ya lakukan, kalau nggak bisa menghindar lagi, nggak ada lagi nih saya mati kalau nggak menggunakan produk ini. Saya punya obat, yang obat ini dari sana, dan kalau nggak minum obat ini saya mati. Ya laksanakan itu, nggak apa-apa. Itu beli Pak, beli. Oh juga nggak menjaga jiwa lebih baik daripada hanya yang itu. Namanya darurat gitu loh. Maka kita sebutkan semaksimal mungkin. Ini biar tidak salah ya, kata-kata semaksimal mungkin artinya kita ya ada yang sudah maksimal tapi tidak bisa kan gitu modelnya. Jadi tidak semuanya menjadi masalah. Ini saya umpamanya berkenaan dengan fatwa itu tidak berarti mengharamkan sama sekali, tidak. Saya banyak jawab pertanyaan itu sampai kesulitan menjelaskan karena memang nggak semua orang ngerti aspek mananya yang diharamkan, dan ketika jelasin hukum tidak semuanya bisa memahami hukum itu gitu ya. Iya. Kalau MUI sendiri ngeluarin rekomendasi nama-nama produk yang ini nggak menyumbang gitu, Oke? Enggak, kita kan hanya menjelaskan keluarnya mana yang afiliasi. Jadi kalau nyebut ini daftar yang berafiliasi itu hoax, itu nggak ada dari kita. Oh, itu. Tapi kalau entah dari mana datangnya ya? Ya wallahu a'lam. Artinya saya tidak mengatakan itu tidak benar infonya. Bukan, tidak benar dari MUI. Oh, iya, iya. Kalau infonya benar atau tidak benar, ya wallahu a'lam, silakan dicek sendiri. Karena kami belum ngecek gitu kan. Tapi kalau mamanya ini daftar produk-produk yang pro Israel dan Israel mamanya, ini itu nggak benar, tidak keluar dari MUI. MUI tidak mengeluarkan daftar ya. Gitu. Iya, Pak Kiai, ini kan di Gaza ini agresi Israel ke Palestina ini kan bukan masalah agama, ini kemanusiaan ya Pak Kiai ya. Begitu Pak Kiai, bukan masalah agama kan Pak Kiai? Atau bagaimana? Jadi gini, ini sudah peristiwa kemanusiaan, artinya lintas agama. Iya, iya. Jadi menolongnya kita ini berdasarkan keyakinan agama. Tapi peristiwa ini sudah peristiwa kemanusiaan gitu ya. Artinya agama manapun akan menolak agresi itu. Kami mamanya membantu Palestina karena Islam mengajarkan kami membantu orang lain. Bukan berarti saya kemanusiaan, udah nggak usah pikir agama, nggak salah juga. Kalau kita beragama tidak atas motivasi agama bagi keyakinan Islam, nanti nggak dapat pahala apa-apa di hadapan Allah. Dapat kebaikan di dunia iya, tapi nggak dapat pahala di akhirat. Makanya kita ini motivasinya agama. Tapi peristiwa itu di Israel itu peristiwa penjajahan. Peristiwa kemanusiaan, bahasa kita kemanusiaan, mungkin orang terlalu abstrak ya kemanusiaan itu apa. Peristiwa penggoliman, peristiwa penghancuran, peristiwa pembantaian ya, peristiwa pencaplokan.
Nah, atas dasar agama kami membela mereka yang dizolimi itu. Jadi urusan itu, ini urusan perang Islam dan non-Muslim. Enggak, gereja juga dihancurin juga kok. Iya, kena juga ya gereja ya. Kena juga. Bukan berarti ini nggak ada urusan agama. Bagi kami menolong atas motif agama. Tapi persoalan ini adalah persoalan yang itu lintas agama. Karena sudah manusia yang manapun nggak usah beragama, pasti nggak setuju perdoliman itu. Iya, iya. Itu. Pak Kiai, kalau dalam Quran itu nanti akhirnya gimana sih Pak Kiai, Israel Palestina ini akhirnya ujungnya? Ya nanti memang dari sana itu keluarnya Dajjal dari sana. Nabi Isa akhir zaman juga akan keluar dari sana. Ini menurut hadis-hadis yang Yaumil Qiyamah ya. Iya. Nah kadang-kadang ada orang yang nggak percaya ya. Yang memang nggak percaya orang nggak beriman. Bagi kami nanti juga matahari terbit dari barat. Nanti Dajjal yang dolim itu yang mata satu. Dajjal itu definisinya apa sih Pak Kiai? Mungkin masyarakat pendengar belum paham betul. Dajjal itu adalah orang yang akan keluar di akhir zaman, matanya satu, zalim, membunuh kepada yang lain. Dan itu berada di sekitar dulu Syam. Syam ini kan dulu Palestina, kalau Israel dianggap negara ya. Kalau dia Palestina, Israel, Syria, dan Yordan itu adalah letak 4 negara ini yang disebut dengan Syam dulu. Nah, Syam ini terpecah menjadi 3 negara kan dengan Palestina, tapi sekarang Palestina kan mau di two-state solution itu, maka menjadi 4. Nah, sekitar sana nanti akan keluar dari sungai yang tepi itu, yang di tepi barat ya, wallahu a'lam mungkin sekitar sana. Memang An-Nahru ada sungai, dan itu melintasi sungai. Yang kezaliman Dajjal itu Allah turunkan kembali Nabi Isa di akhir zaman. Itu kalau yang saya baca dalam kitab, ada juga Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang punya Ki Hasyim Asy'ari, ada juga Tafsir Yasin. Dulu saya bicara Tafsir Yasin ini, ada yang nyinyir, apaan ini katanya nggak masuk akal. Kalau saya berkenaan dengan gerhana, kemudian peristiwa alam itu kalau dikaitkan dengan maksiat manusia, orang banyak yang nggak terima. Jadi orang yang banyak hanya menerima kalau ini fenomena alam semata. Itu ada itu yang nyinyir, dulu saya komentar itu nyinyir dia. Saya mau jelasin gimana orang tidak mau dijelasin. Saya nggak percaya. Nah gitu. Kalau di kita ya itu bagian dari fenomena pertempuran. Ini fenomena alam sudah tua kata orang ahli lingkungan. Saya kemarin di Abu Dhabi itu ikut seminar internasional tentang alam itu. Tapi kalau bagi umat beragama, ini tanda-tanda akhir zaman. Contoh, orang gampang belanja saja itu sekarang dari rumah bisa belanja. Itu udah tanda-tanda akhir zaman. Sudah disebutkan tanda ya? Masjid, iya, tanda masjid nih, cakep-cakepan masjid. Berbegah-begahan ya masjidnya ya? Masjid, bagusnya masjid itu kemudian orang hanya dengan ngelihat arsitekturnya, ya tabaha bil masajid katanya, itu bisa dilihat di kitab Bulughul Maram. Itu min alamati tanda-tanda akhir zaman. Tapi kalau ngomong ke orang lain, ya mau karena El Sinta lagi nanya, saya mau jelasin. Bagi kami umat beragama itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Maksiat di mana-mana sudah terang-terangan. Coba kalau kita ngelihat fenomena itu itu sudah akhir zaman. Tapi selama masih ada orang azan, masih ada orang yang Sholat, beriman, itu ya belum terlaksana kiamat. Kapan kiamat? Nggak ada yang tahu. Tapi semua sudah tanda-tandanya. Ini hampir ya, yang disebutkan itu hampir sudah terlihat gitulah. Kalau yang tanda-tanda suro, yang ringan-ringan. Tapi kubronya ya nanti datangnya Dajjal itu di sekitar sana, sekitar Palestina sama Israel dan Syria lah sekitar itu. Jadi kalau nanti ada orang ngaku kiamat mau datang dari Borneo, mau datang dari Jawa, itu nggak ada keterangan. Karena ada beberapa yang lalu aliran-aliran sesat yang saya komentari juga di televisi itu ada tanda kiamat dan macam-macam ya, termasuk yang ngaku nabi dan seterusnya itu enggak, kalau itu enggak disebutkan dalam hadis. Kita ini kan nggak bisa prediksi ke masa depan. Nggak akan tahu, artinya kita maksudnya tidak akan bisa memastikan di masa yang akan depan. Tapi tahu masa depan seperti apa itu kalau berkenaan dengan dunia ya karena ada hadis. Kok dari hadis jadi percaya, Pak? Hadis itu wahyu dari Allah. Allah yang maha tahu, Nabi pun diberitahu Allah, bukan berarti Nabi yang tahu. Enggak. Yang tahu adalah Allah. Allah memberikan
pengetahuan tanda-tanda alam itu kepada Nabi sebagai wahyu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dikatakan Nabi itu wahyu dari Allah yang Maha Tahu. Ketika Arafah itu sudah mulai hijau, tanda-tandanya dari kiamat. Terus tempat-tempat yang Samud yang menjadi artefak itu sudah dibuka menjadi tempat wisata. Tempat-tempat yang harusnya angkreng sekarang itu menjadi tempat wisata. Itu bagian dari tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil ya. Tanda-tanda besarnya kan nanti kita akan dimatikan semua. Gitu. Itu ada wanufikha fis-sur. Jadi ada sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat. Semuanya mati, semua pada bingung. Kemudian setelah itu dihidupkan kembali. Itu nanti itu tanda-tanda besar yang sudah nggak mungkin kembali lagi. Kalau sekarang kan masih tahapan-tahapan yang tanda-tanda akhir zaman sudah mulai keluar semua. Ya tabaha bil masajid itu kan masjid. Tapi ya tabaha tanya bangga-banggaan dengan masjid, desainnya ini ala di mana, desain-desain masjid begini. Orang lomba-lomba untuk bangun masjid dengan desain arsitektur habis miliaran gitu kan. Jadi bangga itu ini kan udah dirasakan oleh kita kan. Bangga bangun masjid dengan sekian nilai, bangga. Tapi isinya apa? Kan gitu. Tapi bangga saja itu dengan desain masjid itu udah tanda-tanda akhir zaman. Ya, Islam memang sempurna sih, semua disebutkan kayak ada semua ya. Sampai detail-detail sekali Islam itu. Orang maksiat sudah gampang, sekarang terang-terangan, malah yang malu yang nggak maksiat kan. Sekarang malah bangga maksiat ya pakai ya, ngobrol di TV ya. Ya coba kalau buka di YouTube orang buka rahasianya bahwa dia juga berzina itu kan di terbuka itu. Bahkan sekarang anak-anak muda coba nikah tanpa pacaran, tanpa jalan-jalan dulu. Itu kan dianggap kuno. Sementara dia belum nikah, tapi bahkan naudzubillah min dzalik, bahkan mereka sudah melakukan hubungan intim dengan cara kata pacaran dan nggak malu, bahkan dianggap kolot kalau orang nikah kok nggak pacaran gitu. Jadi udah banyak gitu. Tapi ya kalau beriman kita ya itu semua menjadikan refleksi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena berkali-kali saya begitu itu di media sosial, malah kita dianggap aneh. Nah, itu dia tanda-tanda akhir zaman. Tuba lil qaraba. Sayati zamanun. Ada nanti akan datang suatu masa di mana orang yang baik itu dianggap asing. Orang buruk dianggap itu yang biasa. Coba sekarang menjabat itu, kalau kita nggak korupsi, nggak nakal, aneh. Ada orang menjawab kok nggak korupsi, nggak aneh. Contoh kecil lah, nggak usah jauh-jauh. Rapat-rapat biasanya 3 hari, padahal cuma 2 hari. Apakah mau udah nyatat cuma 2 hari? Tetap aja nyatat 3 hari. Nggak datang, itu yang kecil-kecil, itu nggak dianggap korupsi lah, itu dianggap biasa. Mamanya kan udah nyatat gitu. Dilaporin ya, sebagaimana adanya. Aneh nih orang nggak cerdas gitu kan gitu. Acara 2 hari, tulisnya 4 hari ya. 4 hari itu kan yang gampang aja perjalanan dinas, karena ini tugasnya udah 4 hari, udah tulis 4 hari aja gitu. Terus dilaporkan apa adanya, lebihnya dikembalikan, terus seperti yang ada. Ini nggak cerdas, nggak bisa di bagian keuangan ini. Jujur aja sekarang aneh gitu. Jadi tuba lil ghoraba lah. Ini bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita hitung, orang yang baik dimusuhin, gitu. Orang yang buruk ya ditemanin, banyak temannya kalau buruk itu. Sekarang kalau orang baik-baik itu di birokrasi, apalagi di politik. Tapi yang nakal-nakal tapi rame-rame aman, terkendali. Baik, saya bacakan komentar ya PK ya. Kembali ke produk yang tadi mungkin hubungannya dengan Palestina Israel. MUI katanya Pak Toto nih, MUI harus umumkan segala sesuatu yang sejelas mungkin agar tidak ada salah tafsir Pak Kiai katanya. Tapi memang biasakan untuk mengkonsumsi produk lokal, bangga dengan label-label lokal. Gimana Pak Kiai? Kenapa kita tidak menyebut, kita ini kan tidak mau namanya kiai, ulama itu kayak nunjuk hidung, bukan karakternya ulama, nunjuk hidung, nunjuk itu kan kayak sentimen. Yang kita ingin serang bahasanya dengan fatwa ini adalah bagaimana agresi itu berhenti itu. Bukan kita benci pada produk, enggak. Itu juga kebutuhan kita kok. Jadi kita benci ke Israel, enggak benci. Cuman kita tidak mau ia melakukan kezaliman terhadap Palestina. Ini harus dicatat. Jadi enggak ada menanamkan kebencian, tuh enggak ada. Islam tuh menanamkan rahmah. Di mana rahmahnya?
kita kasihan juga, dia itu nggak merasa, saya yakin pasti stres. Masa ada orang kalau waras membunuh orang itu tega? Nggak ada. Terus orang nggak berdosa bergelimpangan ribuan orang itu siapa yang tega? Kita harus tolong mereka yang zalim itu, apalagi orang yang dizolimi ya kita tolong gitu. Jadi ini kita tidak pada kerangka ingin menyerang produk, jangan dibelokkan ini isunya, mencabut produk halal ini kan jadi sentimen, bukan. Agresinya berhenti gitu loh. Kemudian Israel berhenti menjajah itu. Bukan kita jangan alih pada kita ribut-ribut dengan produknya. Nah, di antaranya adalah kita tidak membeli. Di antara efeknya produk lokal maju, alhamdulillah, dan itu diharapkan oleh kita semua. Yeah. Kan kadang-kadang kan gini nih, saya punya produk kecil-kecilan lah di usahanya pesantren saya, Cendekia Amanah itu. Saya punya hidroponik, dengan teman-teman bikin hidroponik. Kalau kita memproduksi, itu kadang-kadang orang kan lebih senang belinya ke supermarket gitu. Andaikan di antara kita bisa membeli pada tetangganya, kan akhirnya berproduksi. Ketika saya memproduksi banyak nggak ada yang beli, kan besok saya nggak memproduksi lagi. Iya. Makanya kita sebenarnya saling menolong dengan cara membeli itu. Mestinya begitu, berputar ekonomi itu ya. Oke ya. Ekonomi berputar. Jadi kalau mamanya pemerintah ingin menghidupkan ekonomi kerakyatan ini kan digalakkan melalui beberapa instansi ke kita. Ya. Tapi kita nggak diberikan fasilitas pasar ya nonsen gitu. Kalau bicara soal kita untuk mendukung bagaimana produk lokal, saya 100%. Tapi tidak dengan cara mengharamkan kalau memang tidak haram. Kita ini kalau membaca di sini, ini saya bacakan redaksinya ya. Saya biar orang nggak salah, barangkali ada yang belum baca, kan ada wartawan juga masih nanya fatwanya. Fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, ingat itu. Memutuskan ketentuan umum, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel, hukumnya wajib. Wajib kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal dosa. Dukungan itu bisa macam-macam, doa, berbincang, lobby, kirim harta, bahkan sampai kirim militer barangkali untuk pengamanan. Kedua, dukungan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Ini masih dukungan. 3, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Jadi ini dukungan dengan dana zakat dan infak yang kepada mereka gitu ya. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Ini fatwanya. Kemudian rekomendasi, umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan untuk perjuangan, mendoakan untuk kemenangan dan melakukan sholat gaib untuk para syuhada Palestina. Rekomendasi yang kedua, pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel, menghentikan agresi. Rekomendasi yang ketiga, ini yang paling sensi. Umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Dihimbau, bukan mengharamkan, biar nggak salah ya, dalam fatwanya itu dihimbau. Jadi tidak ada kita akan mengubah menjadi haram, enggak, dihimbau. Namanya dihimbau tadi itu bahasanya penanya pertama, mengutamakan semaksimal mungkin ya. Iya, itu biar nggak salah. Iya, jadi nggak ada kata-kata mengharamkan ya, Pak Kiai ya? Nggak ada. Jadi kita tuh menghimbau. Tapi kalau kita sudah membeli ini untuk mendukung Israel, ya haram. Gitu. Jadi kalau saya beli ini sesuatu yang sudah jelas mendukung pada Israel, ya haram karena dia akan ke sana. Gitu. Jadi sifatnya dukunganlah yang menjadikan haram, bukan produknya yang haram. Itu yang harus dipahami ya. Jadi nggak mungkin mencabut label halal itu kan prosesnya udah panjang itu ya Pak Kiai ya? Nggak ada kewenangan dan nggak benar. Iya. Di MUI tidak ada kewenangan dan tidak akan benar untuk mencabut
produk halal itu nggak mungkin gitu. Iya, iya. Baik, Pak Kiai. Terima kasih penjelasannya dan sudah meluruskan informasinya, Pak Kiai ya. Ya, Bismillah. Ya. Terima kasih, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.